Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang hadir kathah, tapi ingkang jawab salam kula namung sing ngajeng mawon. Kula doakan mugi-mugi yang menjawab salam berikutnya mugi-mugi rezekine lancar sedaya. Putra-putrane angsal barokah saking para ulama, para habaib, lan mugi saged tumindak haji lan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal fudala yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, para habaib, para sadah, wabil khusus keluarga Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Ada Ibu Nyai Umi Kulsum, ada Gus Ali, sederek kulo Gus Malik, yang kulo berteman dengan beliau 20 tahun yang lalu. Kulo sampun boten imut kepada beliau, tetapi ketika bertemu di kantor PWNU, kulo iling-iling, ternyata betul beliau menika adalah kakak kelas kulo riyen wekdal ten Pondok Ploso. Ugi ingkang sangat kulo mulyakaken para habaib, enten Kiai Abdul Ghaffar, sedaya para kiai, para alumni, para santri ingkang ugi wonten sederek kula saking Surabaya, Bapak Haji Ahyad, alhamdulillah, lan para rawuh. Pertama kula nyuwun agenge pangapunten, langkung remen posisi berdiri karena di depan niki bapak-bapak. Kalau yang di depan ibu-ibu, kula boten wantun berdiri, kuatir melorot Pak. Tapi keranten bapak-bapak insyaallah aman nih. Pertama, kula nyatet sekawan hal mulai saking Gus Malik, perwakilan saking dalem Kiai Juwaini, ugi yang disampaikan dari sambutan wau, enten sekawan ingkang badhe kula sampaikan. Pertama pundi dalile hol, yang kedua mengapa kados Kiai Mahrus Ali kemudian dilanjutkan oleh putra-putrinya meneruskan haulnya Kiai Juwaini. Ingkang nomor 3 terkait dengan tidak terputusnya ilmu sampai kiamat. Sing nomor sekawan supe kula. O dalile tahlil ingkang wau diwaos Gus Ali. Kula nyatet poine mawon. Dan insyaallah punapa ingkang sampun dimudahkan kalian Allah bagi amaliyah kita, sekawan menika sedaya wonten dalil dan wonten dasari. Pertama, siapa yang pertama kali melakukan haul? Dari ajaran siapa haul itu? Tiang sing boten mengertos niku dianggap bid'ah, Pak. Orang yang tidak mengerti dikira ajaran agama sebelum Islam. Yang pertama kali melakukan haul tidak lain dan tidak bukan Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atas istri beliau Sayyidah Khadijah, Sayyidatu Nisa'il Alamin, sing gadah kitab Bukhari, sing gadah kitab Muslim. Nek dereng percados monggo sami dibuka. Sayyidah Aisyah dawuh, kata beliau Sayyidah Aisyah, ma ghirtu ala nisa'in nabi ma ghirtu ala Khadijah. Tidak ada yang saya cemburui di antara istri-istri Rasulullah melebihi kecemburuan saya kepada Khadijah. Kenapa?
Dawuhnya Sayyidah Khadijah, kana Rasulullah yukthiru dzikraha. Nabi terus menerus sering mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah. Ten pundi-pundi Pak, yang disebut haul niku dzikra. Ten pundi-pundi niku. Panjenengan kalau datang ke Yaman, ten meriko enten haulnya Nabi Hud. Kalau panjenengan pernah menjadi muridnya Sayyid Muhammad dan kita selalu mengambil ilmu dari beliau, setiap bulan Ramadan para muridnya Sayyid Muhammad selalu melakukan haul. Belum lagi kalau panjenengan ke Damaskus Suriah, enten haulnya Syekh Ramadan Al-Buti, enten haulnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nopo malih ten Mesir Pak, Jumat kalau wingi niku haulnya Syekh Atiyah, salah satu mufti ulama Al-Azhar. Dados Pak, haul niku Pak, Nabi ingkang ngelampai, zurriyah Rasulullah juga mengamalkan, para ulama yang memiliki kapasitas ijtihad juga meneruskan. Kulo kali panjenengan sak menika ngelampai Pak. Kok tegang sedaya niki napa niki Pak? Dalem napa kula medeni? Nek ibu-ibu tegang mboten napa-napa, nek bapak-bapak kok tegang niku lho Pak. Kula gumun kula. Kenapa? Nuwun sewu. Orang minum jamu niku Pak, nggih, minumnya di malam hari. Lah kok panjenengan ngonjok jamu kuat pagi, akhirnya tegangnya panjenengan di tempat haul niki Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nek ketinggal sumringah ngeten kan kula sing boten wedi Pak. Nek wau jenengan tegang nih, kula sing garai wedi niki ten jenengan niki. Sekali lagi nggih, niku dalile haul. Setelah kemudian kata beliau Sayyidah Khadijah, rubbama kana Rasulullah yadhbahu syat. Terkadang Rasulullah menyembelih kambing. Kemudian Rasulullah dawuh, asdiku biha ila asdiqai Khadijah. Arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Hantarkan makanan-makanan ini kepada teman-temannya Khadijah. Nek niki riwayat Muslim nih. Kemudian Nabi ditanya, Nabi, kenapa panjenengan selalu mengingat-ingat Sayyidah Khadijah? Dan kenapa pula panjenengan kemudian bersedekah atas nama Khadijah? Nabi dawuh, inni qad ruziktu hubbaha. Saya sudah mendapatkan anugerah mencintai Khadijah. Berdasarkan hadis menika, bentuk kecintaan kula kali panjenengan kepada almarhum, kepada guru, kepada siapapun yang telah mendahului kita, menika sepindah malih adalah dengan banyak mengingat beliau yang hari ini disebut di negara kita dengan istilah zikrul haul. Fahimtum? Wah, niki pinter-pinter niki santri niki Kiai Mahrus Ali niki. Kulo tes malih tasrifane napa tasih imut napa boten. Begitu enten pertanyaan antum digantosna. Fahimtum? Falestitum? Palestina. Filipintum? Filipina. Argentum? Argentina masuk semifinal. Barcelontum? Barcelona. Niki ketara niki ningali bal-balan sedaya. Kalau dalu ningali Maroko napa boten, Pak? Berarti luar biasa panjenengan. Kalau dalu melekan injing menika sampun rawuh ten haul. Monggo selawatan ril. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
Salatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad salatullah salamullah salatullah kaping kalih ilmu yang telah diajarkan oleh para guru ngantos kula kali panjenengan terus berlanjut menika tidak akan terputus leres. Wonten hadis riwayat Imam Al-Bazzar Rasulullah dawuh kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Setiap tali pernasaban dan setiap bentuk sababiyah kelak di hari kiamat akan terputus kecuali nasab dari Rasulullah kepada zurriyahnya tidak akan terputus. Dan kecuali sababiyah antara kula kali panjenengan dengan Rasulullah seterusnya menika tidak akan terputus. Nopo yang dimaksud dengan sabab ten mriko? Maksud sabab ten mriki dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, misalnya oleh Imam Ibnu Ashur di dalam kitab tafsir beliau yang bernama At-Tahrir wa Tanwir, maupun juga para ulama ahli tafsir yang lain yang diambil dari firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai' kullu nafsin bima kasabat rahin. Kula supe nomor ayatnya, tapi niki surat Az-Zariyat. Untuk membedakan pundi Ustadz NU kali pundi sing boten NU ten mriko Pak. Kalau ada yang menyampaikan firman Allah teksnya semerep, tafsirnya semerep, tapi boten hafal nomere, insyaallah hampir 100% yang NU niku. Kalau selain NU maka ten biasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang ke-9 pada ayat yang ke-37 yang artinya, niki biasanya Ustadz Muhammadiyah ngeten niki. Nggih, biasane lho nggih. Nggih. Sebab semerepe namung terjemahe, Pak. Nggih, terjemahe nggih kadang maca tafsir, tapi tafsir sing bahasa Indonesia. Alhamdulillah kula mulai sebelum lahir alhamdulillah sampun derek NU nek kula. Cuma songkoke keliru, nggih. Enten sing lambang NU niku ketukar Pak ten griya Pak, rebutan kali anak kula. Ten ayat niki Pak, walladzina amanu, kalau ada sesepuh kita, kalau ada hamba-hamba Allah yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, anak cucunya juga beriman. Kiai Juwaini insyaallah pun yakin minal mu'minin, minal muttaqin, al-alimin, al-amilin bi'ulumih. Sedaya para ulama, para kiai. Lalu kemudian zurriyahnya mengikuti Pak. Kula kali panjenengan nggih mekaten Kiai Mahrus Ali. Ugi para kiai di Pondok Sidogiri, di Pondok Lirboyo, di Pondok Langitan, Pondok Sarang. Ketika zurriyahnya niki mengikuti, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka dengan ayahanda mereka, dengan kakek mereka, dengan sesepuh mereka. Ten mriki Pak, orang tua niku miturut para ulama ahli tafsir dibagi dua Pak. Enggih menika dzurriyah bin nasab, keturunan asli, keturunan biologis. Yang kedua adalah dzurriyah bis sabab,
Yang kedua adalah dzurriyyah, memang tidak ada pertalian darah, tapi kulo kali panjenengan kepada kiai tersebut mengaji ilmu, kepada kiai tersebut kulo kali panjenengan mengamalkan satu amalan dalam Islam, niki yang kemudian disebut dengan sabab yang ngantos sampai kiamat kelak tidak akan terputus. Understand napa boten niki, Pak? Nek wau kata sing tegang niki nopo kok kata sing mantuk-mantuk niki, Pak? Dalam kirang kalih nek kula 5 menit. Nomor 3, nopo ingkang sampun dilampahi kalian Gus Ali, kalian Gus Malik, apa yang sudah dijalankan oleh Kiai Mahrus Ali misalnya terhadap haul gurunya, niki enten niki. Enten hadis riwayat Imam Abu Dawud, enten riwayat Imam Al-Hakim ten kitab Al-Mustadrak. Hadis ini mekaten, Pak. Ja'a rajulun min Bani Sulaim, ada seorang laki-laki datang dari Bani Sulaim niki matur kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un abarruhuma ala walidayya ba'da wafatihima. Nabi, tiang sepah kula sampun wafat, Nabi. Orang tua saya telah meninggal dunia, Nabi. Apakah masih ada bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat? Nabi jawab, na'am. Tasi enten, masih ada. Nopo? Pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan kados mekaten niki. Mendoakan untuk kedua orang tua atau salah satunya yang wafat. Sing nomor kalih, wa infadu uhudihima, wasiat-wasiate dilanjutaken. Pesantren madrasah niki tinggalani Yai Mahrus. Begitu enten Gus Ali, enten Gus Malik meneruskan, niki bagian dari berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya. Sing nomor 3 pas niki, wa ikramu sadiqihima, memuliakan orang-orang terdekat dari orang tua. Kulo ningali wau apa yang disampaikan oleh Gus Malik, apa yang disampaikan oleh kiai saking dzurriyyah perwakilan Kiai Juwaini, betapa estune. Nopo estune ku, Pak? Keliru niki, Madura niki. Madura niku estoh. Estoh niku nopo, Pak, bahasa Indonesia nih, Pak? Enten sing Madura napa boten mriki? Ada yang Madura apa ndak, Pak? Ndak usah ngaku yang Madura, udah kelihatan, Pak. Screeningnya pun kepanggih niki, Pak. Nopo nggih bahasa Indonesia nih estoh? Nopo, Pak? Ada yang kuliah bahasa Indonesia, Pak? Estoh. Nek estu kalau Jawa harus diulang. Estu. Estu remen nih Kiai Maksum dumateng Kiai Juwaini. Ketika kemudian hari ini Gus Ali kalian Gus Malik nerusaken, niku bagian dari birrul walidain ba'dal wafat. Hadisi wonten meniku. Dados sekali lagi niki boten namung kepada beliau, Pak. Nek keluarga pondok pesantren Sunan Kalijogo pun semerep. Niki pelajaran bagi kulo kali panjenengan para alumni, para santri. Oh, dulu bapak saya punya teman majelis taklim. Begitu orang tua kita wafat, muliakan niki temannya orang tua nih. Wow, nopo, Pak? Estoh bahasa Madura. Kalau bahasa Jawanya estu. Kalau bahasa Madura 2 kalimat diulang dados nopo, Pak? Tu estu. Nggih napa boten? Taman kanak-kanak ten Madura boten enten, Pak. Sing enten napa, Pak? Taman nak-kanak. Taman nak-kanak banyak, Pak.
Niki enten tiang Surabaya, tapi Surabaya bulak banteng saat niku. Enten audisi, Pak. Audisi lagu tahun 80-an niku. Bunga-bunga berseri penuh warna-warni. Keranten sing nyanyi Madura, Murad Marid niki, Pak. Terus pasti yang Madura niku maju, empun di lagu dengan cara Madura. Ngabungari seri no penuh warni. Kira-kira menang napa boten, Pak? Dalam ternyata menang. Kok bisa menang? Jurinya orang Madura. Tretan TV terus itu tukang juri ini Pak. Monggo selawatan malih. Ilahi salimil umma minal afa wa min hammi wa min ghumma bi ahlil bad salatullah salatullah salamullah. Terakhir pundi dalili tahlilan. Sekali lagi, Pak, wow niku, Pak. 1 2 3 sedaya dikatakan bid'ah bukan karena bid'ah, Pak. Nopo? Karena mereka ndak tahu dalilnya. Jadi kalau mereka ndak tahu dalilnya bid'ah, Pak. Kersane wong pancen ndak ngaji kok. Kita ini sedang berhadapan dengan orang yang ndak pernah mondok puluhan tahun. Mondok cuma Ramadan pondok kilatan. Nggih ilmune kilatan, Pak. Kecuali yang ilmunya terus bermulazamah, kecuali yang terus nyambung silatul ilmi wasilatul qalbi, benten malih nek niku. Niku yang kemudian banyak. Tapi sing sakniki niki lho. Kak tahu mondok kuliah jurusan ekonomi politik, melok ustad keliru. Nggih. Langsung kilatan empun isone bid'ah tok, Pak. Mboten saged iso ngaji. Nek ulama kula kali panjenengan dulu memperbanyak kiai, memperbanyak guru. Tabarruk Ramadanan, tabarruk sanad, tabarruk niku luar biasa, niku ngelampai kebiasaan ulama-ulama kita terdahulu. Niki sing sakniki niki. Sing titik-titik bid'ah niku karena mereka ndak tahu dalilnya. Ten pundi dalile tahlilan niki? Ten kitab karya Imam As-Suyuti bernama Syarhis Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur. Imam Suyuti mengutip hadis Musnad Imam Ahmad. Ten kitab Musnad Imam Ahmad niku, Pak. Kata sahabat Jabir, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ala Sa'd bin Mu'ad hina tuwfi. Kami para sahabat mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah, sesampainya di rumah duka, Nabi menyolatkan, kemudian dibawa ke kubur, wasuwi alaihi qabruh, tanah kuburnya lalu kemudian ditutup. Di dekat makam niku, Pak, kata sahabat Anas, sabbaha Rasulullah tawilan, Nabi membaca tasbih di dekat makam niku sangat lama. Kira-kira nek sakniki kula kali panjenengan tahlilan geniku, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Summa kabbara fakabbarna. Kemudian di dekat makam niku Nabi mau takbir. Kami para sahabat juga ikut membaca takbir. Wonten riwayat Imam Al-Hannad dengan redaksi yang lain, faja'ala yukabbiru wa yuhallil wa yusabbih. Di dekat makam itu Rasulullah mau takbir, Rasulullah mau tahlil, dan Rasulullah mau tasbih. Enten, Pak. Redaksi kalimat tahlil niki enten ten kitabnya Imam Al-Hannad, namanya kitab Az-Zuhud wonten. Orang-orang yang ndak mau tahlilan, ndak pernah menyampaikan hadis niki, Pak. Ndak pernah mereka menyampaikan, mengemukakan, ndak pernah niki. Lalu kemudian Rasulullah ditangleti. Ya Rasulullah, lima sabbahta tsumma kabbarta. Nabi,
Kenapa panjenengan di dekat makam ini panjenengan maos takbir, panjenengan maos tasbih? Dalam riwayat Al-Hannad, kenapa kok enten bacaan tahlil? Nabi menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabru. Baru saja kuburan ini tanahnya mengalami penyempitan. Kedua lempeng tanahnya bergerak, hampir menghimpit jenazah niku Pak. Setelah dibacakan tasbih, dibacakan takbir, dibacakan tahlil, hatta farajahullahu azza wa jalla an, hingga kemudian Allah melebarkan kembali kuburnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kulo tanglet Pak, bacaan orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat nyampe napa boten Pak? Bukti nyampe adalah bacaan tasbihnya Rasulullah dan para sahabat, bacaan tahlilnya Nabi dan para sahabat, menjadikan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad diselamatkan dari daghtatul qabri. Berarti nyampe Pak. Bacaan dari kita yang hidup kepada mereka di alam kubur, keterima manfaatnya niku Pak. Kulo tanglet Pak, andaikan yang terbaring di alam kubur niku kulo kali panjenengan, kemudian yang bergerak niku tanah sekujur tubuh Pak, sakit napa boten Pak? Sakit napa boten Bu? Jangankan sekujur tubuh, kulo tanglet pada ibu-ibu, tangan ibu-ibu kecepit daun pintu, sakit napa boten Bu? Sakit, padahal tangan Pak. Sakniki bawa bapak, ketika panjenengan pakai celana kemudian kecepit resleting, loro napa boten Pak? Boten jawab tapi nanti pengalaman Pak nggih. Kulo cuma satu kali Pak, karena setelah itu saya ndak pakai celana lagi Pak. Kulo sarungan terus. Nggih, alhamdulillah sejak saat itu boten kecepit malih Pak. Dan manfaatnya sarung kathah Pak. Manfaat sarung yang pertama niku ISIS Pak. Kantun dikebas-kebas ngoten pun krasa napa Pak? Tapi sanes ISIS sing mateni wong, sing beleh wong sanes. Niku miturut ulama Al-Azhar khawariju hadzal zaman menika. Boten pareng membunuh sesama muslim. Manfaat sarung yang kedua niku Pak, demokratis Pak. Yang ketiga praktis Pak. Yang keempat gelis Pak. Nopo gelis niku? Nopo Pak? Panjenengan tingali kiai-kiai sing sarungan terus, lak kada putrane Pak. Nopo sarungan terus niku? Cepet dadine. Saking kulo cekap semanten keranten sampun 40 menit kok semerep karena kaki saya keringgingan Pak. Berarti nempun keringgingan niki berarti sampun langkung setengah jam. Mangke insyaallah ilmu yang lain akan kita dapatkan dari Kiai Abdul Ghaffar maupun juga dari futuhnya ilmu, dari doa dan keberkahan yang kita dapatkan dari hormat haul ini. Datang keluarga Pondok Pesantren Sunan Kalijogo wabil khusus Gus Malik dan sedaya habaib dalam nyunakengi pengapunten kalau ada tutur kata perilaku yang kurang berkenan sepindah malih kula nyunakengi pengapunten sebab kula piyambak juga ingin mendapatkan ketularan keberkahan dari para masyayikh, daripada aulia yang dihaul pada kesempatan siang hari ini. Nyunakengi pengapunten hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.